Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ngobrol-ngobrol asik. Pagi ini kita sekali lagi kedatangan narasumber yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan narasumber yang bukan dari keluarga SMK Negeri 1 Culwa. Kita kedatangan dari luar SMK. Nah, kenapa saya hari ini kok pakainya kaos sepak bola? Nah, ini pasti temanya ini ada hubungannya dengan olahraga tersebut, yaitu sepak bola. Sedikit intermezzo. Narasumber kita pagi ini adalah dulunya itu kakak kelas saya waktu SMA. Beliau itu memang dari dulu suka sekali dengan sepak bola dan juga pernah jadi anak band. Langsung saja ya kita perkenalkan beliaunya ya. Selamat datang Mas Ika Sandra. Oke, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita nggak ketemu udah berapa tahun ya Mas? Oke, sejak tahun 2002 mungkin ya. 2002 ya. Mas Ika itu lulus 2002 sampai sekarang ini baru ketemu kita. 18 tahun. 18 tahun. Tapi alhamdulillah nggak ada perubahan sama sekali. Oke, yang penting tambah sehat aja. Oke. Gini. Mas Ika Sandra ini adalah seorang pengusaha muda dari Pati, khususnya dari Pati, dari daerah kita sendiri ya. Beliau itu mempunyai usaha yang sedang naik daun. Bahkan produknya ini teman-teman, produknya ini dipakai oleh beberapa pemain nasional sepak bola di negara kita. Ada siapa Mas contohnya Mas? Ada yang di Persija Jakarta ada Sahri Ginanjar, yang Ginanjar. di Persipura Jayapura ada Giri Mandagi, PS Tira ada Dwi Koswanto, Raffi Murdianto, terus yang di Arema semuanya hampir kiper Arema menggunakan produknya. Bahkan Raffi Ahmad pun, tahu kan Raffi Ahmad siapa ya? Artis yang fenomenal itu, YouTuber dan juga artis yang fenomenal itu juga memakai produknya PGS Pro dari produknya Mas Ika Sandra ini. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas langsung ke poinnya saja Mas ya. Oke. Gini, sejak kapan awalnya kira-kira Mas itu punya punya ide untuk merintis bisnis di glove atau sarung tangan kiper ini kira-kira mulai tahun kapan? Dan bagaimana prosesnya itu kok bisa sampai menjadi sekarang itu? Oke. Sebenarnya produk ini adalah muncul setelah saya dulunya adalah jualan sarung tangan kiper. Dulunya awalnya ya. Sekitar awal tahun 2018, sekitar bulan Februari, saya mulai berbisnis jualan sarung tangan kiper. Kebetulan itu adalah produk yang saya kuasai. Di situ saya merintis. Saya ingat keuntungan pertama saya dan modal pertama saya masih ingat. Berapa? Kalau boleh disebutkan mungkin. Wah, itu adalah 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Keuntungan dan sekaligus modal itu. Itu modal pertama kali. Modal pertama kali. Modal pertama kali. Saya cuma beli sekitar 6 pasang sarung tangan. Piece ya, 6 pasang ya, 6 pasang. Produk adalah produk merek tit gitu ya. Itu ada. Jadi itu sekitar 700.000. Masih ada sisa 300 ya. Itu buat modal save. Di situ setiap sarung tangan saya mendapatkan keuntungan cukup besar. 25.000. Cukup besar. Per sarung tangan. Itu tahun 2018. Nah, melejitnya itu kan cepat sekali. 2018 ke 2020. Wah, luar biasa ini. Terus dari modal yang segitu dengan keuntungan yang segitu itu berlangsung sekitar dari Februari sampai Oktober. Jadi selama beberapa bulan itu saya jualan produk orang lah istilahnya, produk merek lain lah. Merek lain. Di situ saya belajar melakukan COD ya sama lah dengan pedagang-pedagang lain. Di situ saya bukan cari keuntungan yang pertama sebenarnya. Saya membangun mitra. Betul. Sebuah kepercayaan. Betul. Saya walaupun untung 25.000, 30.000 tapi ada permintaan COD yang jaraknya sekitar 15 kilo saya jalani. Itu saya masih ingat. Suatu ketika sebelum brand ini berdiri, sebelum brand ini ada, saya di media sosial udah mulai ramai. Datanglah ada tawaran dari supplier. Dari supplier menghubungi saya, bukan orang sini, dari supplier luar negeri. Dia punya pabrik. Dia menawarkan saya
untuk bekerja sama. Oh gitu. Jadi sekitar bulan Juli kalau nggak salah, insya Allah. Juli. Saya ditarik supplier dan saya habiskan modal saya di situ. Di situ supplier menjanjikan saya 25 hari clear. Oke, saya sudah transfer semuanya. Dan pas hari hanya, alhamdulillah, suppliernya saya hubungi nggak bisa. itu mungkin kendala pertama ya. Nah, biasanya kalau bisnis seperti itu kan mesti ada aja ya halangan-halangan seperti itu. Dan di situ modal saya udah habis. Habis, benar-benar nol. Setelah itu saya di situ nggak berhenti. Saya berpikir gimana caranya saya punya produk. Saya harus punya brand. Nah, di situ kebetulan ada supplier lain lagi menghubungi saya. Trauma tetap ada pasti ya. Pasti. Tapi karena tekad saya berusaha kembali. Yang kedua ini adalah berusaha membujuk istri saya. itu apa ya? Istri itu kan sesuatu yang kadang menjadi momok menakutkan kalau tidak diizinin, apalagi pernah gagal itu kan. Itu. Di situ kita diskusi lah. Kalau orang melihatnya mungkin berdebat, tapi kita menganggapnya diskusi. Intinya saya berusaha. Beliau punya tabungan berapa? Saya pinjam dikit aja. Gitu. Ini ada supplier lagi. Gitu. Dia kan, ya susah apa ya saya meyakinkan beliau. Akhirnya beliau mengizinkan tabungannya buat saya pakai buat modal usaha. Gitu. Itu. Nah, supplier sekarang ini bilang ke saya gitu, 1 minggu clear. Wah, oke lah. Istri saya memberikan syarat. Gimana kalau ini nggak clear? Oke, saya punya jawaban. Saya jualan produk orang aja. Gitu. Oke, itu udah tekad. Pokoknya kalau ini gagal udah, saya jualan produk orang aja. Terus akhirnya itu setelah 1 minggu benar-benar terrealisasi atau kembali terulang kejadian. Setelah 1 minggu, supplier menghubungi saya, ngirim foto. Ini produk Anda. Wih, saya tunjukkan ke istri saya. Oh berarti bisa. Intinya setelah sekitar 1 bulan, produk sampai ke alamat. Produk sampai ke alamat, istri saya kaget. Mas melihat kok modelnya seperti ini. Oh gitu. Ya, nggak sesuai dengan harapan atau bagaimana? Itu model desain saya seperti itu. Oh gitu. Cuma istri saya nggak tahu kalau saya desain seperti itu. Oh gitu. Jadi kok modelnya seperti ini, putih polos sama hitam polos gitu kan. Jadi kan ya udah lah. Sekarang gimana caranya? Ini produk udah ada, gimana caranya saya memasarkan? Gitu. Oh itu. Jadi bermula dari jualan sarung tangan online gitu ya. Terus akhirnya ada seseorang yang menawari bekerja sama membuat brand sendiri. Oh gitu. Oke. Kok kenapa sarung tangan bukan yang lain? Kan olahraga itu mesti ada aparel seperti kaos, celana, kaos kaki, sepatu. Kenapa harus sarung tangan? Sebab ini adalah salah satu produk emang saya kuasai. Oh gitu. Saya sangat menguasai detailnya, size-nya, materialnya seperti apa, harus seperti apa, cuttingan jenis potongannya talapak harus seperti apa. Itu emang saya kuasai ini dan saya suka. Oh, gitu. Pertama suka. Berarti Mas Ika sendiri itu juga pasti otomatis juga menjalani sebagai kiper juga kan nggak mungkin kan kalau tidak melakukan itu terjun ke dunia situ nggak tahu apa-apa kan nggak mungkin. Misalnya cuman pemain bola yang striker gitu, tapi kok kepikiran sarung tangan itu kan ya hampir mustahil lah. Iya betul. Harus menguasai. Berarti Mas Ika dulu berarti memang basicnya juga seorang penjaga gawang ya. Betul, sudah lama. Sudah lama sekali. Dari ya saya sendiri masih ingat zaman dulu sekolah itu memang memang pemain sepak bola sebagai posisi kiper juga ya. Kemudian bermula dari situ ditawari produk orang jadi, dan tolong ceritakan prosesnya sampai kepada produknya Mas ini bisa dipakai untuk pemain-pemain nasional itu, pemain-pemain dengan nama besar. Oke. Sebenarnya
nggak sengaja juga. Nah, setelah produk sampai, saya kebetulan punya kenalan salah satu kiper juga yang dulunya waktu di junior, waktu di junior di salah satu klub lah, saya nggak perlu sebutkan namanya. Dia di saat saya junior dia masih 3 tahun di bawah saya, dan beliau masih ingat saya jalin hubungan bagian beliau sampai sekarang. Saya menghubungi beliau gitu loh. Dia saat itu sudah bermain di Liga 1 di salah satu klub di Jawa Timur. Saya telepon, bro, saya punya sarung tangan kiper. Ini merek saya sendiri. Saya belum sebutkan mereknya belum saya sebutkan. Nah, setelah itu, oke, Mas, saya boleh coba gak? Oke, silakan. Gitu kan. Saya seberapa? Oh, saya sekian. Oke, saya kirim. Dicoba. Setelah itu singkat cerita dia telepon lagi. Mas butuh berapa orang untuk memakai sarung tangan ini? Oh gitu. Nah, di situ saya dilema kan. Di awal produknya masih sedikit ya kan. Di satu sisi ini sebuah tantangan. Berapa orang Jadi teman-temannya yang di Liga 1 dia rekomendasikan. Tertarik juga ternyata. Pertama kali yang saya ingat itu Utam, kiper Arema waktu itu. Setelah itu Raffi sama Heri Prasetya itu di Madura United kalau nggak salah. Nah, setelah itu ada salah satu kiper juga yang di Liga 2 satu orang itu. Jadi saya kasih coba, mereka coba merasakan oke enak. Jadi gitu. Setelah itu mereka kebetulan secara nggak sengaja atau tidak, mereka posting di Instagram mereka. Dan kebetulan para pemain liga itu followernya lumayan di atas rata-rata, bukan lumayan, banyak banget, puluhan ribu, hampir 50.000, 70.000 aja, ratusan ribu lah. Nah, di situ banyak pertanyaan. Ini produk apa? Produk dari mana? Nah, ya, betul. Nah, mereka mengarahkan ke Instagram saya. Gitu. Jadi disitulah banyak permintaan. Alhamdulillah 1 minggu produk saya yang datang itu habis. Dan itu istri saya nggak percaya kalau produk saya itu habis. Nah, dan habisnya yang make itu bukan pemain-pemain biasa-biasa, ternyata malah pemain nasional lah. Di Liga luar biasa. Alhamdulillah. Sangat menginspirasi sekali ya teman-temannya. Jadi kita kalau punya sesuatu itu jangan pernah kita hanya memendam, terus kita minder, kita underestimate dengan apa yang kita punya itu. Wah, mosok sih saya orang desa begini ini bisa. Dan istilahnya kan orang Pati kan orang daerah ya. Tapi ternyata produknya itu bisa menasional itu, bisa dipakai oleh pemain-pemain besar itu. Itu luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Oke. Kemudian nah ini kan tadi kita masih membahas tentang pemain-pemain nasional. Ini boleh disebutkan lagi. Tadi kan di awal sudah. Saya mau mengulang pertanyaan yang sama. Kira-kira pemain nasional siapa saja yang sudah memakai produknya Mas Ika Sandra, PGS ya. PGS itu singkatannya Pati Goalkeeper Store. Nah, boleh disebutkan Mas? Mungkin nanti bisa ditayangkan di situ ya nama-nama pemainnya biar kita dikiranya enggak bohong-bohongan. Memang bisa dicek ke Instagramnya, nanti saya sertakan Instagramnya di bawah nanti punyanya PGS Store itu yang official ya. Ya coba kita bisa sebutkan satu persatu Mas. Yang pertama itu adalah Geri Madagi. Itu adalah penjaga gawang Persipura Jayapura. Saya kerjasama dengan yang kedua ini adalah Raffi Murdianto. Ya. Itu mantan penjaga gawang timnas U19 eranya teman-teman itu Evan Dimas ya itu ya. Itu juara itu Raffi Murdianto. Berikutnya ini Raffi Murdianto dengan PGS itu seri apa itu Mas? Seri All-In ya? Yang top grade. Nah, ada lagi ini adalah Mas Dwi Kuswanto. Dia dulunya kiper Persela, sekarang di Persikabo sekarang dia. Persikabo Bontang. Bogor. Nah, ini Mas Dwi Kuswanto juga. Nah, ini adalah Sahar Ginanjar, kiper dari Persija Jakarta, dan beliau adalah salah satu kiper yang punya seri signatur, seri khusus. PGS buat seri khusus buat beliau yang itu dipakai. Bedanya apa Mas? Yang seri khusus sama seri biasa itu mungkin sampai beliau itu. Oh, jadi gini, seri khusus itu signatur itu dia memang kita desain
dari material di model, warna sampai size tangannya pun kita sesuaikan dengan beliau. Dengan beliau, oh Jadi gitu. beliau sudah request seperti itu. Oke, request. Jadi Oke, next boleh. setelah itu, nah itu waktu ada media lokal, Mm-mm. media online lokal yang mengulas tentang brand lokal, Mm-mm. 6 besar brand lokal. Waktu itu saya nggak sengaja, saya dikasih tahu temen, produk kamu masuk ini. Nah, gitu. Oh, jadi saya di situ ada produk merek S juga yang udah terkenal, merek C itu yang udah terkenal juga. Di situ, alhamdulillah kita dapat sambutan yang positif. Nah itu waktu di GBK dia Kang Sahar Ginanjar pakai seri All-in dulu. Waktu seri Signature belum keluar. Nah ini adalah Felipe dari Brasil, beliau ini adalah penjaga gawang pelatih dari tim Arema ya. Nah ini adalah beliau dengan anak asuhnya. Di Arema ya. Ada Ciko yang baju merah itu yang tengah, yang di samping kuning itu adalah Teguh Amiruddin. Nah ini Kang Sahar Ginanjar waktu latihan. Dia udah pakai seri Signature itu. Wah, cukup banyak sekali pemain-pemain yang memang sudah memakai produknya PGS ini ya. Nah, ini Raffi dengan oh iya, ada lagi ya Raffi Ahmad itu. Raffi Ahmad si artis dan YouTuber itu kan. Ada di situ ada. Di Instagram tuh saya pernah lihat itu. Nah, ini Babang Pamungkas waktu coba sampai striker pun iseng-iseng pakai ini ya, pakai sarung tangan PGS. Sesi latihan aja. Sesi latihan. Pakai seri All-in generasi yang pertama itu malah. Itu udah 2 tahun beliau pakai dan gripnya masih bagus alhamdulillah. Ya, 2 tahun dipakai tapi masih gripnya masih bagus ya. Berarti kan teman-teman bisa membayangkan kan betapa berkualitasnya produk PGS ini gitu. Jadi kita nggak usah ini ya. Kita nggak usah terlalu. Kadang kan orang mikir merek, wah merek yang sudah terkenal itu ada si A, ada si N, ada si U, ada si banyak sekali. Nah, ternyata produk lokal juga itu bisa bersaing dengan mereka. Bahkan belum tentu yang punya nama besar itu bisa lebih baik daripada produk-produk lokal yang kita punya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak terlalu mementingkan merek sebenarnya, tapi kualitas. Nah, ini sendiri tadi kan sudah ada beberapa pemain yang sudah disebutkan ya. Itu masih berapa persennya belum masih semua. Masih banyak lagi. Nah, tadi seperti Raffi Ahmad juga belum kita tampilkan. Betul. Nah, itu. Nah, ini Raffi Ahmad ya. Ini Raffi Ahmad. Raffi Ahmadnya memang penjaga gawang artis ya. Iya, dia punya klub namanya Celebrities FC. Jadi di situ kumpulan para artis. Nah, ini teman-teman produknya yang dipakai oleh Raffi Ahmad. Dia pakai seri All-in. Seri All-in yang khusus dipakai untuk Raffi Ahmad ini. Warnanya sama. Nah, memang ini yang seri yang memang benar-benar dipakai oleh Raffi Ahmad. Nah, jadi sudah luar biasa ini. Kemudian ini kan kita masih membahas tentang yang lokal. Ada nggak keinginan untuk merubah? Ya bukan merubah sih. Cita-cita ke depan agar PGS Pro ini bisa go internasional itu. Punya keinginan seperti itu nggak? Sebenarnya itu pasti ada. Cuma sekarang, tapi ada sih yang sudah memakai produk kita. Ada juga di situ udah ada. Namanya Andre, itu penjaga gawang dari Ghana, Afrika. Dia bermain di Liga Timur Leste kemarin. Dia sebagai pemain penjaga gawang terbaik di Liga Timur Leste. Dia memakai seri Eagle dan seri All-in. Dia kalau beli ya sekali banyak. Dia ambil, namanya Andre Minsah. Di situ ada piece-nya seharusnya ada. Jadi saya taruh di situ. Oke. Berarti tetap ada keinginan untuk go internasional ya. Ya namanya cita-cita kita kan nggak tahu berapa tahun ke depannya. Nyatanya 2018 belum apa-apa, sekarang 2020 produknya sudah seperti itu. Kita nggak menutup kemungkinan mungkin tahun depan atau 2 tahun kemudian kan bisa dipakai penjaga gawang tim favorit saya Inter Milan, Samir Handanovic ya. Atau siapa kan mungkin kita nggak tahu kan. Tuhan itu kan punya rencana lain, kita nggak tahu. Tergantung nanti caranya mungkin bagaimana ya Mas untuk bisa menjalani dan tetap mempromosikannya. Tetap. Kemudian selain
misalnya selain ini namanya sarung tangan kiper, punya keinginan nggak nanti merambah ke cabang lain, contohnya seperti jersey, sepatu, atau yang lain itu? Oke, sebenarnya ada sebenarnya. Jadi untuk ke jersey, bola, terus sepatu dan lain-lain sebenarnya ada. Tapi saat ini aja. Jadi plan terdekat kita maksimalkan fokus ke sarung betul. tangan. Membesarkan nama ini dulu. Betul. Jadi yang dalam benak kiper-kiper pikirkan, apa sih PGS Bro? Sarung tangan. Apa sih PGS Bro? Sarung tangan. Jadi mereka identik gitu. Betul. Jadi kita bangun mindset dulu, brand dulu. Betul. Nanti berikutnya kita jalan. Ya, ngalir lah itu. Yang penting nama besar PGS Pro sebagai brand gloves goalkeeper itu sudah kemana-mana di pikirannya teman-teman penjaga gawang itu ya. Ya ini lagi. Apa kelebihan produk PGS ini dibanding dengan produk lain? Oke, sebenarnya saya membuat atau mendesain sarung tangan PGS ini adalah gimana caranya kiper-kiper, terutama yang di lokal dulu ya, punya sarung tangan berkualitas yang bagus, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah itu, selama ini kendalanya kan kita beli sarung tangan dengan brand asing, impor. Itu harganya sangat tinggi, tapi bisa 3 kali lipat dari harga ini. Betul. Jadi kita pertama kali membuat mencukupi kebutuhan para kiper di situ, karena saya sendiri mewakili kiper. Jadi gimana caranya kiper itu punya sarung tangan yang berkualitas tapi harganya terjangkau. Itu yang saya pikirkan pertama kali. Sebab pertama kali dulu sejarahnya tahun 98. Waktu itu saya memulai jadi kiper lah, masih kecil waktu itu 97 98. Saya nggak punya sarung tangan kiper. Dengan ide waktu itu gimana caranya saya punya sarung tangan kiper waktu itu. Saya ngambil sarung tangan sepeda motor orang tua saya. Itu pertama kali. Dijadikan sarung tangan kiper. Saya ambil gimana supaya ini lengket. Saya pikir juga waktu itu. Saya membuat custom dari sandal di bagian bawahnya itu. Karetnya saya ambil itu merek N. Necker itulah Necker tit gitu ya. Itu. Saya ambil, saya lepas, saya pasang di situ. Orang tua saya tahu dan marah, alhamdulillah. Sandal itu masih layak sebenarnya. Saya di situ saya buat. Gimana caranya supaya ini di bagian tangan nggak lepas? Saya berpikir juga. Kebetulan di rumah ada mesin jahit juga. Saya belajar di situ, saya jahit sendiri. Bagian strapnya saya custom gitu. Juga kan dari strap tas saya ambil, saya pasang perekat. Waktu itu saya masih SMP, saya bikin gimana caranya saya punya sarung tangan. Nah di situ saya masih bersama teman-teman kampung terutama ya. Saya belum punya sepatu bola, tapi saya udah punya sarung tangan. Sarung tangan dulu, sepatu mikir nanti. Nah, saya belum punya sarung tangan itu di situ. Iya. Di situ. Berarti memang dari dulu udah pikirannya udah ke sarung tangan. Seorang kiper tuh mikirnya kayak gitu Bang. Ya. Saya jelek-jelek juga, saya juga kadang berposisi sebagai kiper sih kalau pas futsal itu. Cuman ya saya kipernya kalau dibanding dengan Mas Ika yang nggak ada bapaknya. Sama aja kita masih belajar. Ya. Itu jadi kelebihannya di situ dari segi harga dan juga kualitas. Betul. Menekan harga semurah mungkin tapi dengan kualitas bagus mungkin. Karena kita menyadari ya, banyak orang itu yang terkendala dengan masalah harga tadi. Betul. Nah, kemudian suka dukanya Mas, terjun ke dunia bisnis ini pasti ada suka duka kan. Dukanya tadi sudah di awal tadi pernah ketipu itu tadi ya. Macam-macam. Macam-macam. Sebenarnya banyak banget dukanya. Jadi kalau gimana ya? Jadi waktu ada lagi sebenarnya di saat bisnis saya udah mulai berkembang. Saya mendapat banyak kepercayaan dari para agen, para toko-toko olahraga sport. Di situ saya beranikan semacam gambling. Modal saya habiskan semuanya untuk membuat sarung tangan kiper. Saya habiskan. Ingat, saya habiskan. Itu udah tabungan semuanya saya habiskan di situ. Gimana caranya? Saya berpikir, ini udah banyak yang pesan gitu kan. Jadi saya habiskan semuanya di situ. Kira-kira kalau
jumlahnya mungkin 1 box mobil dapat sarung tangan itu. sarung tangan itu. Nah, alhamdulillah waktu datang gitu kan, barang bisa keluar dari bea cukai. Oh iya, karena mengingat produknya ini kan dibuat di luar negeri Di ya. luar negeri. Wah iya. Jadi di situ. Ketahan di bea cukai. Nah, di situ saya dan partner saya, plus istri saya itu itu sangat pusing dan beliau sangat sedih, dan kita benar-benar nol. Balik ke nol lagi. Nol. Jadi saya di situ berdoa, intinya berdoa kepada Allah. Ini adalah pertaruhan hidup saya. Gitu kan. Berikanlah saya kemudahan dan kekuatan. Kemudahan saja gak cukup. Kadang kita diberi kemudahan, tapi kalau gak diberi kekuatan sama aja. Jadi kemudahan dan kekuatan. Pasti ada jalan. Nah, singkat cerita, ada salah satu, nah ini yang menolong saya. Ada salah satu toko olahraga. Kita gak perlu sebutkan namanya. Dia telepon, Mas, saya ingin punya PGS. Tapi dengan desain khusus signatur toko saya. Saya jawab, oke. Tapi pembayaran di depan. Saya bilang gitu, oke, gak masalah Mas. Saya akan transfer, berapa totalnya semuanya. Wah, di situ saya punya angin segar. Iya, udah ada harapan lah ya. Ini jawabannya dari doa-doa saya. Saya tunggu semuanya, sekian. Saya hubungi beliau, habisnya sekian semuanya. Itu udah, nanti ongkos kirimnya terakhir aja, bilang gitu kan. Oke, sudah datang. Nah, disitulah saya bisa memutar lagi keuangannya. Betul. Dan di situ juga Allah memberi kemudahan saya, dan sarung tangan itu bisa keluar. Oh, yang dari bea cukai tadi? Ya, dengan berbagai cara sarung tangan itu bisa keluar. Dan betapa bahagianya saya dan partner saya, saya sangat bahagia. Di situ saya ambil, nggak di sini, jauh sekali bea cukainya. Saya ambil ke sana. Intinya sudah saya ambil dari gudang, saya urus semua surat-suratnya, saya urus pajaknya semuanya clear. Saya ambil. Alhamdulillah mobilnya agak muat. Mobilnya agak muat. Saya saking banyaknya agak muat. Jadi saya minta bantuan saudara kan, untuk pinjam mobil satu lagi. Ini enggak muat gitu. Udah, kebetulan saudara saya itu punya gudang. Jadi rumahnya 2 lantai, bawah gudang, yang atas rumah. Saya taruh di situ. Saya telepon semua supply agen-agen. Unit ready. Silahkan melakukan pelunasan di situ. Dan mereka, saya dari pagi sampai malam sampai pagi lagi itu, mungkin istirahatnya cuma sedikit. Rekap itu ya? Semuanya, size, semuanya, totalnya berapa, semuanya detail sudah saya kirim. Alhamdulillah, 3 hari habis. 3 hari habis. Dan di situ, alhamdulillah, nah saya berpikir di situ, di balik kesulitan. Pasti ada jalan dan kemudahan. Tergantung kitanya berusaha, berdoa. Yang penting kita selalu optimis saja. Betul. Ya, namanya pebisnis kan pasti begitu. Ada seperti roda ya, kadang di atas, kadang di bawah. Oke, itu tadi tentang dukanya. Sekarang sukanya, Mas. Kalau boleh diceritakan sukanya. Sukanya gini, kebetulan intinya kita bisa jalan-jalan tapi kerja. Jadi gini, banyak brand ambassador kita dari luar pulau, terutama dari klub-klub, ada yang dari Kalimantan, Papua, terus dari Jawa Timur, Jawa Tengah juga, terus dari Jogja, dari DKI. Jadi kita atur jadwal ke mereka. Jadi kita ketemunya kapan, kita kasih perjanjian buat draft kontrak gitu. Jadi di situ kita jalan-jalan. Jadi misalkan tim Persija ke Jogja tanggal sekian, ya udah kita ketemu di Jogja. Jadi tim Arema sekian, main lawan PSIS, main di Magelang sekian. Jadi di situ saya punya schedule. Jalan-jalan sambil ajak keluarga juga, tapi sambil kerja juga. Nah, di situ. Itu sukanya. Nikmat sekali. Menikmati hidup lah. Alhamdulillah kita atur jadwal sendiri gitu lah. Terus yang ada lagi gimana ya? Alhamdulillah ya, apa yang kita inginkan, apa yang saya inginkan dan keluarga itu terwujud. Alhamdulillah sudah terwujud. Allah sudah mengabulkan semuanya. Betul. Alhamdulillah. Ya,
pasti banyak sekali sukanya ya. Tapi kalau disebutkan semua mungkin durasinya nggak cukup ya Mas ya. Oke. Kemudian kira-kira lebih susah mana? Mempertahankan usaha yang sudah berjalan atau merintis dari awal? Oh, jujur aja kalau semuanya sebagian orang pengusaha yang lain juga pasti jawabnya mempertahankan gitu. Jadi sebenarnya setiap orang itu berhak memilih sesuatu, terutama memilih suatu keputusan dia ambil. Tapi gak semua orang itu bisa mempertanggungjawabkan dan mempertahankan keputusan itu untuk selamanya. Nah itu sebenarnya itu adalah sebuah komitmen. Jadi kita gimana caranya yang sudah jalan sekarang kita pertahankan, kita kalau bisa kita wajib ekspansi, kita buka pasar baru, gitu kan. Buka jenis usaha baru juga, nggak melulu hanya di satu jenis usaha, betul. Jadi lebih susah mempertahankan memang ya. Kemudian selain modal, kira-kira yang dibutuhkan itu apa sih untuk memulai sebuah bisnis? Nah, kalau modal kan pasti. Nah, selain modal itu apa kira-kira? Jadi gini, pertama kali dalam diri kita itu kita tanamkan mindset pola pikir bahwa diri kita adalah seorang pemenang. Kita diciptakan adalah seorang pemenang. Kalau kita udah punya pola pikir semacam itu, berarti apa? Setiap masing-masing orang itu adalah punya bakat, punya potensi. Nah, itu sebenarnya yang kita gali. Bukan kekurangan kita yang kita gali, tapi betul. Kelebihan apa yang kita punya kita itu setiap orang berbeda-beda. Jadi itulah kita gali, kita maksimalkan potensi kita. Terus gigih, ulet, telaten, tekun, jujur. Gitulah kita bisa dan membangun sebuah kepercayaan. Gitu ya. Dan yang pastinya juga ini ya Mas ya, rekan kerja, partner itu juga pasti selain modal itu. Untuk membangun sebuah apa ya, relasi dengan partner itu kan juga butuh sesuatu yang lumayan sulit juga ya. Kita untuk memulai, tapi ya kalau sudah menemukan jalannya itu semuanya pasti bisa lancar gitu. Ya kan kadang ada teman-teman kita yang memang banyak yang dia punya bakat, dia punya potensi, cuman dia belum tahu cara menyalurkannya itu seperti apa. Kadang masih ada yang ragu, aku takut gagal, aku takut. Nah, itu yang di situ sebenarnya lingkungan juga berpengaruh. Betul. Kita butuh support, terutama orang-orang terdekat, keluarga lah nomor satu. Ya, jujur sebenarnya saya memulai usaha ini orang tua menentang juga. Gitu. Sebenarnya orang tua menentang, mereka lebih memilih saya untuk ya seperti kerja di kantor gitu ya. Betul. saya pertama kali merubah kamar saya untuk menjadi sebuah gudang. Ayah saya protes. Ini ada tawaran di sini nih. Saya menjawab dengan halus. Terima kasih atas tawarannya. Tapi ini bukan jalan saya gitu. Saya akan intinya saya pertaruhkan di sini. Saya pertaruhkan. Tapi sekarang kan pastinya orang tua juga sudah mensupport 100 bukan 100%, 1000% mungkin. Alhamdulillah. Ketika melihat anaknya sukses seperti ini kan. Ya sebenarnya berkat doa juga. Betul. Kadang ada beberapa orang tua yang salah berpikir anakku harus jadi pegawai itu sebenarnya ya nggak salah juga, tapi juga nggak benar gitu. Nah, jadi sebenarnya gini. Sebenarnya sih setiap orang kerja dimanapun itu pasti dikasih target itu dimanapun. Dikasih target walaupun itu target waktu, target kalau sales ya target penjualan. Betul. Kalau kita misalkan saya dulu pernah kerja di finance juga, per bulan harus target sekian juta. Nah betul. Dan itu target bukan untuk saya. Tapi untuk perusahaan. Betul. Yang dibuat kaya itu perusahaan. Kitanya cuma disuruh kerja. Jadi sebenarnya kita yang dikeras adalah SDM. Di situ saya berpikir juga kenapa saya gak kerja untuk membuat target diri kita, buat diri saya sendiri. Nah, di itu saya berpikir. Nah, di situ loh timbul mau berbisnis terutama. Kadang ada selentingan kan seperti ini. Kadang ada yang kita bekerja untuk uang. Tetapi kenapa nggak uang saja yang bekerja untuk kita gitu? Nah, sebenarnya itu adalah tadi yang mohon maaf, semua pekerjaan sih baik. Cuma ini adalah salah satu contoh aja. Ini adalah opini ya, opini menurut saya. Ada orang yang bekerja dari pagi jam 7 sampai malam
dia meninggalkan terutama keluarganya di saat dia berangkat bekerja, Anaknya masih belum tidur, belum bangun, dan pulang ketika anaknya sudah nah, tidur lagi. nah sebenarnya itu yang paling mahal bukan masalah gaji atau uang, Waktu. tapi masalah waktu buat keluarga. Buat keluarga. Kalau misalkan anaknya tanya ke orang tua, misalkan orang tua gajinya berapa, mohon maaf, misalkan 4 juta sampai 5 juta, anaknya bisa menjumlahkan atau bisa membagi per hari berapa yang beliau dapat. Misalkan gaji 6 juta, dia dapat per harinya 200.000, dan anaknya bilang ke ayahnya, ya saya punya uang 200.000, gimana kalau ayah gak usah kerja ke kantor, saya kasih gaji. uang. Iya, sebenarnya waktu untuk keluarga itu yang lebih utama. Betul. Nah, kalau sudah berbisnis seperti ini kan otomatis waktu untuk keluarga lebih banyak. Alhamdulillah. Itu. Oke. Kemudian, nah ini sekarang kan kita lagi menghadapi masalah pandemi COVID-19 ya. Ini pengaruh nggak sih Mas dengan omset yang didapat? Sementara kita tahu sendiri kan sepak bola negeri ini kan baik Liga 1, Liga 2 maupun liga-liga yang lain itu kan semuanya stop. Kita belum tahu kapan akan mulai lagi liga tersebut lah. Ini berdampak juga nggak sih? Sebenarnya kalau dari sisi penjualan ya berdampak. Tapi sebenarnya ada runutannya juga, ada urutannya. Sebab ekspedisi nggak jalan. Cuma itu. Gitu. Ekspedisinya yang nggak jalan. Di saat pandemi juga permintaan alhamdulillah ada terus. Ada terus. Di situ saya bingung. Ini sebenarnya saya bisa menjual di saat pandemi. Cuma ekspedisi dari supplier untuk mengirim ke gudang kita itu stop, nggak jalan. Gitu. Sebenarnya walaupun liga kita berhenti, tapi di pelosok negeri pun, di kampung-kampung tetap sepak bola itu berjalan. Masih berjalan. Betul. Sudah menjadi urat nadi ya. Sebenarnya sepak bola sudah mendarah daging. Mendarah daging, betul. Ya gitu. Nggak ada waktu itu corona atau apa. Ya namanya olahraga di kampung itu mau sampai yang bisa menyelesaikan itu satu Mas. Azan maghrib. Nah betul. Sepak bola berhenti di kampung itu ketika azan maghrib. Hujan petir aja masih jalan. Hujan petir masih jalan. Mau itu lumpur, mau nggak pakai sepatu, mau becek, mau gimana, nggak masalah. Sampai orang tuanya datang bawa pukulan itu nggak berhenti, kecuali azan maghrib. Nah, betul. Soalnya saya sendiri kalau futsal juga seperti itu. Futsal itu mulai jam 4, pesan 2 jam. Tapi belum 2 jam kalau adzan sudah berbunyi, sudah berkumandang, itu pasti berhenti semua. Jadi yang bisa menghentikan sepak bola di negeri ini cuman azan maghrib. Oke, jadi tetap ada penjualan, cuman agak menurun karena ekspedisi tadi ya. Ya betul, dari supplier bisa jalan. Kemudian ini saran, Anda sebagai pengusaha muda dari daerah Pati kan belum terlalu dikenal gitu. Nah, ini sarannya Mas Ika ini kepada teman-teman semua, terutama pemula, agar bisa meniru kesuksesan Mas Ika sendiri ini bagaimana? Sebenarnya cuma satu sih ya. Satu. Intinya kita ulet. Kita mau bekerja keras, kita bisa mau menggali potensi dalam diri kita sendiri. Intinya kita itu bisa apa? Kita itu dibakat apa? Misalkan kita bisa memperbaiki sebuah handphone. Oh jangan sampai kamu istilahnya buka warung makan kuliner. Itu bukan bakat kamu. Bukan fatnya ya. Kita bisa masak, kita better masak. Oh tapi kita buka toko bangunan. Ya kan nggak nyambung. Kagak nyambung. Ya. Tapi pertama kali kita cari tahu dulu, kita ini bisanya apa sih? Kalau kita bisa apa, kita menguasai apa, di situ otomatis kita bisa menguasai produk knowledge yang akan kita jual. Betul. Orang mau tanya apa, kita udah merem, udah nggak usah buka apa-apa, udah nggak usah buka kamus. Nah, di situ keuletan, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Kita bangun sebuah kepercayaan. Apapun resikonya, kepercayaan itu nomor 1. Iya. Oke. Betul. Ini menarik sekali. Jadi teman-teman pemula dimanapun yang menonton podcast Ngobras kita, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah untuk gagal. Berusaha. Nah, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Intinya jangan takut gagal. Kita masih muda habiskan gagal kita sekarang. Nah, karena kegagalan itu pasti ada. Tapi belajar itu tergantung kitanya. Setelah kegagalan itu kita bisa bangkit atau malah semakin terpuruk gitu. Nah, betul. Nah, oke, satu pertanyaan terakhir mungkin. Ada yang bilang bisnis itu bakat. Kalau tidak bakat maka susah. Nah, setuju atau tidak Thomas dengan pernyataan seperti itu? Sebenarnya saya kurang setuju juga. Jadi sebenarnya gini, sebuah bisnis itu bisa kita pelajari.
Bisa kita pelajari, terutama di saat sekarang ini yang era yang sudah maju, era online, kita mau belajar apa aja bisa, nggak harus datang ke sekolah, tapi kita belajar bisa tinggal buka laptop, kita online, kita belajar sekolah mana aja sekarang dipermudah. Betul. Jadi kita mau belajar, misalkan bisa sih sebenarnya lihat lagi booming apa nih ya kan, terutama misalkan kita seneng main game ya kan, booming ini ya kita jual ini, jual chipnya, kita jual macam-macam kan sekarang dunia game kan sebenarnya itu. Jadi tapi saya nggak tahu di situ tahu dikit tapi kalau kita mau menjalankan, kita mau belajar, insya Allah bisa. Jadi intinya adalah walaupun kita sedikit kita menguasai, tapi kita kalau mau mengasah, kita mengasah, insya Allah bisa. Dan kalau bisa sesuai dengan apa yang kita potensi yang kita punya. Gitu. Oke, teman-teman, rasanya waktu ini sudah cukup berlalu itu. Padahal saya juga pinginnya masih banyak ngobrol dengan beliau, tapi karena keterbatasan waktu kita harus selesai di sini. Mungkin lain kali ada PGS Pro part 2 mungkin. Nanti bisa kesini lagi dengan tema pembahasan yang mungkin lebih menarik lagi. Tapi ya saya cukup senang sekali hari ini karena Mas Ika bisa meluangkan waktu untuk datang ke Ngobras. Terima kasih Mas atas waktunya. Semoga sukses ke depannya. Semoga sukses ke depannya. Kemudian untuk teman-teman yang lain, ingat tadi ya, jangan pernah berhenti bermimpi. Ini contohnya sudah ada di depan mata kita sendiri, yang semula dari daerah yang tidak diperhitungkan, sekarang produknya kalian bisa lihat siapa saja yang memakai. Kemudian ya begitulah, kita bisa tahu sendiri nanti. Oh ya, nanti Instagramnya bisa saya share ke teman-teman. Kalau ada teman-teman yang berminat untuk membeli produk PGS Pro, nanti bisa hubungi di official Instagramnya. Jangan lupa besok masih ada banyak tema yang menarik dengan narasumber-narasumber yang berbeda lagi, baik itu yang dari dalam SMK Negeri 1 Culak ataupun dari narasumber yang di luar SMK Negeri 1 Culak. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, dan komennya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.